Kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan keluarga sesuai kebutuhan tumbuh kembang untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah keperawatan keluarga. Berikut ini adalah definisi tumbuh kembang pada anak. Perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Menurut Sutjeningsih tahun 1998, pertumbuhan adalah perkembangan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ, maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, kilogram atau gram, atau ukuran panjang, meter, sentimeter. Pertumbuhan juga sebagai suatu peningkatan jumlah atau ukuran sel tubuh yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ukuran dan berat seluruh bagian tubuh. Berikut ini adalah 3 fase perkembangan, yaitu yang pertama, fase perkembangan psikoseksual untuk anak usia prasekolah, masuk pada fase falik. Yang kedua, faktor perkembangan psikososial pada anak usia prasekolah dengan rasa bersalah. Dan yang terakhir, fase perkembangan kognitif anak usia prasekolah adalah fase praoperasional. Baik, yang berikut yaitu tugas perkembangan anak usia prasekolah. Yang pertama, personal atau sosial yang meliputi upaya untuk menciptakan diri sendiri seperti orang tuanya tetapi mandiri, menggali lingkungan atas hasil prakasanya, membanggakan mempunyai perasaan yang tidak dapat dirusak. Keluarga merupakan kelompok utama, kelompok meningkatkan kepentingannya, menerima peran sesuai jenis kelaminnya, agresif. Yang berikut yaitu motorik, meningkatkan kemampuan bergerak dan koordinasi jadi lebih mudah, mengendarai sepeda dengan roda 2 atau roda 3, melempar bola tetapi sulit untuk menangkapnya. Yang berikut yaitu bahasa dan kognitif yang meliputi egosentrik, keterampilan bahasa makin baik, mengajukan banyak pertanyaan bagaimana, apa, dan mengapa. Pemecahan masalah sederhana menggunakan fantasi untuk memahami, mengatasi masalah. Yang keempat yaitu ketakutan, yang meliputi pengerusakan diri, gelap, ketidaktahuan, objek bayangan yang tak dikenal. Yang berikut yaitu tugas perkembangan keluarga dengan anak usia prasekolah. Sebagai berikut, yang pertama membantu anak untuk bersosialisasi, yang kedua, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan anak yang lain atau yang lebih tua juga harus dipenuhi. Yang ketiga, mempertahankan hubungan yang sehat baik di dalam atau di luar keluarga, keluarga lain dan lingkungan sekitar. Yang keempat, pembagian waktu untuk individu, pasangan, dan anak. Yang kelima, pembagian tanggung jawab anggota keluarga. Dan yang keenam, merencanakan kegiatan dan waktu untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang. Yang pertama ada genetika. Perbedaan ras, etnis, atau bangsa keluarga. Ada keluarga yang cenderung mempunyai tubuh gemuk atau perawakan pendek umur. Masa prenatal, masa bayi, dan masa remaja merupakan tahap yang mengalami pertumbuhan cepat dibandingkan dengan masa lainnya. Jenis kelamin. Wanita akan mengalami pubertas lebih dahulu dibandingkan laki-laki. Kelainan kromosom dapat menyebabkan kegagalan pertumbuhan, misalnya Down syndrome. Faktor yang kedua adalah pengaruh hormon. Pengaruh hormon sudah terjadi sejak masa prenatal, yaitu saat janin berumur 4 bulan. Pada saat itu terjadi pertumbuhan yang cepat. Hormon yang berpengaruh terutama adalah hormon pertumbuhan somatotropin yang dikeluarkan oleh kelenjar pituitari. Selain itu, kelenjar tiroid juga menghasilkan kelenjar tiroksin yang berguna untuk metabolisme serta maturasi tulang, gigi, dan otak. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor kelompok yang dapat berpengaruh dikelompokkan menjadi 3, yaitu
pranatal, kelahiran, dan pasca-natal. Faktor selanjutnya adalah faktor prenatal. Gizi, nutrisi ibu hamil akan mempengaruhi pertumbuhan janin, terutama selama trimester akhir kehamilan. Mekanisme posisi janin yang abnormal dalam kandungan dapat menyebabkan kelainan kongenital. Toksin, zat kimia, radiasi, kelainan endokrin, infeksi TORCH, atau penyakit menular seks, kelainan imunologi, dan psikologi. Selanjutnya ada faktor kelahiran. Riwayat kelahiran dengan vakum ekstrasi atau forceps dapat menyebabkan trauma kepala pada bayi sehingga berisiko terjadinya kerusakan jaringan otak. Faktor yang terakhir ada faktor pasca-natal. Seperti lainnya pada masa prenatal, faktor yang berpengaruh terhadap tumbang anak adalah gizi, penyakit kronis atau kelainan kongenital, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosioekonomi, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Masalah-masalah pada anak usia prasekolah. Yang pertama, masalah kesehatan. Kedua, hubungan keluarga. Yang ketiga, bahaya fisik. Yang keempat, bahaya psikologis. Yang kelima, gangguan tidur. Yang keenam, masalah pelatihan buang air atau toileting. Bimbingan anak selama fase prasekolah usia 3 tahun. Yang pertama, persiapkan orang tua untuk meningkatkan ketertarikan anak dalam hubungan yang lebih luas. Kedua, anjurkan orang tua untuk mendaftarkan anak ke playgroup. Ketiga, tekankan tentang pentingnya pengaturan waktu. Kelima, anjurkan orang tua untuk menawarkan pilihan-pilihan ketika anak sedang ragu atau bimbang. Perubahan pada anak usia 3,5 tahun. Anak akan menjadi kurang koordinasi, gelisah, dan menunjukkan perubahan tingkah laku seperti bicara gagap. Yang harus dilakukan orang tua, yang pertama, orang tua harus memberikan perhatian yang ekstra sebagai refleksi dari kegelisahan emosi anak dan rasa takut akan kehilangan kasih sayang orang tua. Kedua, ingatkan orang tua tentang keseimbangan yang telah dicapai pada anak usia 3 tahun akan berubah menjadi tingkah laku yang agresif pada usia 4 tahun. Yang terakhir, antisipasi tentang adanya perubahan nafsu makan dan seleksi makanan anak. Usia 4 tahun, pertama persiapkan pada tingkah laku anak yang lebih agresif, termasuk aktivitas motorik dan penggunaan bahasa-bahasa yang mengejutkan. Kedua, eksplorasi perasaan orang tua berkenaan dengan tingkah laku anak. Masukkan anak ke TK, persiapkan untuk peningkatan keingintahuan anak tentang seks, tekankan tentang pentingnya menanamkan disiplin, anjurkan orang tua melatih anak. Usia 5 tahun, masa tenang pada anak, siapkan anak untuk memasuki lingkungan sekolah, pastikan kelengkapan imunisasi lingkungan sekolah. Usia 6 tahun, pada usia ini sudah memasuki masa sekolah. Prioritas masalah yang pertama, kecemasan orang tua berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberi perawatan pada perubahan yang akan terjadi pada status kesehatan anaknya. Yang kedua, risiko cedera fisik pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang aman untuk anak prasekolah. Dan yang ketiga yaitu risiko terjadinya gangguan kebutuhan nutrisi kurang dari kebutuhan tumbuh kembang pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenali masalah nutrisi yang dibutuhkan pada anak prasekolah. Selanjutnya kita masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa pertama yaitu kecemasan orang tua berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan pada perubahan yang akan terjadi pada status kesehatan anaknya. Tujuannya yaitu tujuan umum.
Setelah dilakukan pengkajian kecemasan, keluarga dapat berkurang. Yang kedua ya tujuan khusus, keluarga mampu mengenali masalah dan keluarga mampu memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi kecemasan. Selanjutnya intervensi. Ada 4, yaitu anjurkan keluarga untuk mengungkapkan kecemasannya. Yang kedua, anjurkan keluarga untuk tetap mempertahankan mekanisme coping keluarga dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, anjurkan keluarga untuk mengurangi stresor yang berlebihan yang menyebabkan kecemasan. Yang keempat yaitu anjurkan keluarga untuk meminta bantuan dari tenaga kesehatan dalam upaya mengurangi kecemasan. Selanjutnya rasional, yaitu yang pertama, dengan pengungkapan apa yang dirasakan kepada perawat dapat mengurangi beban yang dirasakan. Yang kedua yaitu mekanisme coping keluarga yang adekuat dapat mencegah trauma yang berlebihan. Yang ketiga, dengan cara mencegah dan tidak selalu memikirkan masalah. Yang keempat yaitu pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk sumber daya yang ada di masyarakat. Demikiannya diagnosa pertama. Kita masuk pada diagnosa yang kedua, yaitu resiko cedera fisik pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang aman untuk anak prasekolah. Tujuan yaitu keluarga dapat mengetahui berbagai resiko yang berhubungan dengan anak prasekolah. Intervensi yang pertama, anjurkan orang tua atau keluarga untuk selalu mengawasi kegiatan anak, khususnya bermain yang dapat membahayakan fisik. Kedua, anjurkan keluarga untuk memberikan tempat tersendiri untuk anak bermain. Kemudian yang ketiga, anjurkan keluarga menjauhkan atau menyimpan peralatan yang dapat membahayakan anak. Keempat, anjurkan keluarga membuat pembatas atau pagar depan rumah agar anak lebih leluasa dalam bermain. Kemudian pada rasional ada 4 juga, yaitu pertama, pengawasan orang tua saat bermain dapat menurunkan resiko cedera fisik pada anak. Yang kedua, menyediakan tempat bermain yang aman bagi anak. Diagnosa keperawatan yang ketiga yaitu resiko terjadinya gangguan nutrisi dan kebutuhan tubuh pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenali masalah nutrisi yang dibutuhkan anak. Tujuan, kebutuhan nutrisi anak terpenuhi dengan kriteria khususnya terjadi peningkatan berat badan. Intervensi, yang pertama, anjurkan keluarga menyediakan makanan yang menarik namun memiliki kandungan gizi yang baik pada anak. Rasional, makanan tidak merupakan fokus anak, melainkan bermain. Kedua, berikan lingkungan yang nyaman dan menarik pada saat anak makan. Rasional, agar anak lebih meningkat nafsu makannya dan tidak berfokus pada bermain. Yang ketiga, anjurkan untuk perhatikan waktu makan. Rasional, biasanya anak lebih asyik bermain hingga lupa makan. Yang keempat, anjurkan keluarga agar anak mencoba makanan yang baru dan masih memenuhi gizi seimbang. Rasional, anak cenderung bosan dengan makanan yang biasa ia makan. Kita masuk pada pelaksanaan atau implementasi. Diagnosa yang pertama yaitu kecemasan orang tua berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memberikan perawatan pada perubahan yang akan terjadi pada status kesehatan anaknya. Pelaksanaan atau implementasi, yang pertama menganjurkan keluarga untuk mengungkapkan kecemasan. Kedua, menganjurkan keluarga untuk tetap mempertahankan mekanisme coping keluarga dalam menghadapi masalah. Ketiga, menganjurkan keluarga untuk mengurangi stresor yang menyebabkan kecemasan. Keempat, menganjurkan keluarga untuk meminta bantuan dari tenaga kesehatan dalam upaya mengurangi masalah kesehatan. Diagnosa keperawatan yang kedua yaitu resiko cedera fisik pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan yang aman untuk anak prasekolah. Pelaksanaan atau implementasi, yang pertama menganjurkan orang tua atau keluarga untuk selalu mengawasi kegiatan anak, khususnya bermain yang dapat membahayakan fisik. Kedua, menganjurkan keluarga untuk memberikan tempat tersendiri untuk bermain anak.
Ketiga, menganjurkan keluarga untuk menjauhkan atau menyimpan peralatan yang dapat membahayakan anak. Keempat, menganjurkan keluarga membuat pembatas atau pagar depan rumah agar anak lebih leluasa dalam bermain. Untuk diagnosa keperawatan yang ketiga, risiko terjadinya gangguan nutrisi dan kebutuhan tubuh pada anak berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga mengenali masalah nutrisi yang dibutuhkan anak. Pelaksanaan dan atau implementasi. Yang pertama, menganjurkan keluarga menyediakan makanan yang menarik namun memiliki kandungan gizi yang baik pada anak. Yang kedua, memberikan lingkungan yang nyaman dan menarik pada saat anak makan. Yang ketiga, menganjurkan untuk perhatikan waktu makan anak. Yang keempat, menganjurkan keluarga agar anak mencoba makanan yang baru dan masih memenuhi gizi seimbang. Dan untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang perawat, mari bergabung bersama kami di Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus asri dan elegan yang berdiri sejak tanggal 20 Januari tahun 2009, yang pada saat ini sudah memiliki 2 program studi. Yang pertama, program studi ilmu keperawatan dengan gelar sarjana keperawatan, dan yang kedua, program studi profesi nurse dengan gelar